Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Di zaman Bani Israel, sebelum masa kenabian Nabi Daud alaihi salam, terdapat seorang raja yang sangat kejam, ya. Raja yang sangat zalim, bengis dan suka menyiksa rakyatnya, yaitu Raja Jalut laknatullah alaih. Jalut adalah raja yang tipikalnya sama dengan Fir'aun laknatullah alaih. Bengis, zalim, tirani dan suka menindas rakyatnya. Itulah Raja Jalut laknatullah alaih. Sehingga masyarakat Bani Israel ketika itu mereka sangat gusar. Mereka sangat merasakan kehidupan yang sangat teramat sengsara, ya. Sawah ladang mereka dirampas, mereka dipekerjakan paksa. Siapa yang melawan Jalut pasti akan mati. Jadi Jalut ini kalau membunuh orang itu sama dengan membunuh nyamuk, itu sangat begitu gampangnya itu. Satu hari para pemuka Bani Israel ini mereka mendatangi salah seorang nabi, ya. Ketika itu ada seorang nabi, yaitu Nabi Allah Samuel alaihi salam. Nabi Samuel memang bukan nabi yang termasuk kelompok 25 nabi, ya. Dalam Al-Quran juga Allah tidak mencantumkan nama langsung Samuel, ya. Tetapi Al-Quran sedikit sekali menggambarkan tentang Nabi Allah Samuel ini. Jadi para pemuka Bani Israel ini, para tetengkotnya, para katakanlah kepala suku barangkali, ya, orang-orang top Bani Israel ini, mereka datang menemui Nabi Allah Samuel alaihi salam. Wahai Nabi Allah, kami datang ke sini untuk mencari solusi. Mencari solusi apa? Ya engkau kan tahu wahai Nabi Allah, Jalut itu sangat begitu kejam. Kami ingin segera mengakhiri semua ini. Kami tidak mau hidup di bawah bayang-bayang kekejaman Raja Jalut. Dia sangat kejam, dia sangat bengis, suka menindas kami. Yang seperti ini nggak bisa dibiarkan wahai Nabi Allah. Kira-kira apa yang harus kami lakukan? Kami sudah nggak tahan. Tiap hari hidup sengsara di bawah penindasan Jalut laknatullah alaih. Kata Nabi Samuel, wahai para pemuka Bani Israel, ketahuilah bahwa dimunculkannya Jalut di tengah-tengah kalian itu merupakan hukuman Allah untuk kalian. Hukuman Allah, bagaimana maksudnya wahai Nabi Allah? Yaitu semuanya hukuman Allah untuk kalian. Kalian merasa tidak bahwa kalian sudah banyak meninggalkan perintah Allah? Bahkan kitab Taurat yang merupakan petunjuk dari Allah untuk kalian sudah kalian tinggalkan, sudah kalian abaikan, sudah kalian injak-injak, isinya pun kalian rusak. Kalian hidup menurut kemauan nafsu kalian sendiri, sudah jauh dari Allah. Sehingga Allah menghukum kalian dengan dimunculkannya Raja Jalut. Ngerasa apa tidak? Kata Nabi Samuel. Mereka semua diomong seperti ini, ya semuanya nunduk, ya. Kami merasa Nabi Allah. Lah itu. Sekarang bertobatlah kalian, berimanlah kepada Allah, ikuti apa yang menjadi petunjuk Allah. Insya Allah Allah akan mengakhiri semua ini. Lalu Nabi Allah, bagaimana ini masalah dengan Raja Jalut ini? Ia tidak ada cara lain. Kalian harus bangkit berperang melawan Raja Jalut. Ya kami juga datang ke sini seperti itu maksudnya. Kami ingin berperang sajalah melawan Jalut. Kami sudah nggak tahan hidup di bawah
kekejaman tirani dari Jalut ini. Tetapi gini, yang namanya perang itu kan pasti membutuhkan pemimpin, wahai Nabi Allah. Kami siap berperang, wahai Nabi Allah. Ini mungkin pilihan terakhir kami untuk menghindari kekejaman Jalut. Untuk mengakhiri kekejaman dia. Kami siap ya Allah untuk berperang. Nah maka tunjuklah di antara kami siapa yang kira-kira akan menjadi panglima perang. Akan menjadi pemimpin perang. Siapapun orangnya yang engkau pilih, kami akan terima dan kita akan berjuang bersama-sama. Kami semua akan sami'na wa ta'na kepada pemimpin perang yang engkau tunjuk. Baiklah kalau begitu, kata Nabi Allah Samuel. Tetapi saya nggak bisa asal nunjuk, saya harus minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini saja, kalian pulang, besok kesini lagi. Malam ini aku akan berdoa kepada Allah, minta petunjuk siapa di antara kalian yang akan diangkat sebagai pemimpin pasukan. Baik Nabi Allah. Tetapi aku khawatir kepada kalian. Khawatir apa wahai Nabi Allah? Ketika saat tiba untuk berperang, saya khawatir kemudian kalian nggak mau berperang. Tidak wahai Nabi Allah, kami siap berperang. Saya juga khawatir kalau nanti ditunjuk di antara kalian pemimpin perang, kemudian kalian nggak suka sama orang itu, kemudian nggak mau perang. Tidak wahai Nabi Allah, kami janji kami akan siap untuk mengikuti petunjukmu. Siapapun orangnya yang akan jadi pemimpin, kami siap. Baik, sekarang kalian pulanglah. Saya akan minta petunjuk dari Allah. Besok ke sini saya kasih tahu siapa orangnya. Baik Nabi Allah. Ini para pemuka Bani Israel pun mereka pulang ke rumah masing-masing sambil saling bertanya. Kira-kira siapa ya yang akan jadi pemimpin perang di antara kita? Nah, kemudian keesokan harinya mereka kembali berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Allah Samuel alaihi salam. Wahai Nabi Allah, tunjuk siapa di antara kami sesuai dengan petunjuk Allah. Siapa di antara kami yang kira-kira bisa menjadi pemimpin perang? Baik, tadi malam saya sudah bermunajat kepada Allah dan sudah menemukan siapa orang yang nanti akan menjadi pemimpin perang kalian. Siapa kira-kira? Talut. Talut, iya. Talut itu kan pemuda biasa, dia kan petani. Dia kan orang yang memiliki harta, bukan bangsawan. Dan dia juga mungkin gak punya pengalaman berperang. Itulah kalian, kata Samuel, Nabi Samuel ini. Kalian suka membantah perintah Allah. Allah sudah menunjuk di antara kalian ada pemuda namanya Talut. Memang dia orang miskin. Dia petani biasa. Dia tukang kebun. Orang yang punya harta, bahkan dia mungkin bukan bangsawan. Tapi Allah telah memilih Talut untuk menjadi pemimpin kalian ketika berperang. Kemarin sudah janjikan kalian semua bahwa siapapun orang yang ditunjuk, kami siap akan setia akan perintahnya. Baiklah Nabi Allah, kalau memang itu perintah Allah, ya baiklah. Ya, kami akan siap untuk berperang di bawah pemimpin Talut. Baik, akhirnya setelah itu pun persiapan demi persiapan, ya. Kemudian pemuka Bani Israel ini kemudian dia mengumpulkan orang Bani Israel, ya. Penduduk kaum Bani Israel dikumpulkan semua. Setelah kumpul pengumuman, kita akan melakukan perang. Perang dengan siapa? Perang dengan Raja Jalut dan pasukannya. Orang pada bisik-bisik, kita harus perang melawan Jalut. Kita tahu Jalut itu kan raja yang berbadan besar, yang hampir menyerupai raksasa. Pasukannya pun gagah-gagah, luar biasa dan terlatih. Kita rakyat biasa nggak pengalaman perang, ingin berperang melawan Jalut dan pasukannya. Ini kan bunuh diri. Udah dengerin dulu, kata.
Wahai tuan-tuan, penduduk Bani Israel, kita akan berperang melawan Jalut dan pasukannya. Kami semua memerintahkan kalian agar semuanya ikut. Yang laki-laki wajib ikut perang. Jangan ada laki-laki yang tinggal di rumah. Semuanya keluar untuk ikut berperang. Adapun perempuan dan anak-anak silakan di rumah masing-masing. Yang laki-laki dewasa wajib ikut perang. Ada yang desas-desus ya. Saya mah pasti ikut perang ya. Siapa yang nggak perang berarti kamu pengecut. Kata temannya, enggak, saya juga siap ikut perang kok. Pokoknya di antara kalian jangan ada yang di rumah. Bagi yang laki-laki dewasa wajib untuk berperang. Lalu siapa yang akan menjadi pimpinan perang kita? Yang akan jadi pemimpin perang kita adalah Talut. Seorang pemuda yang sudah Allah tunjuk untuk kita berperang melawan Jalut ini. Orang pada Talut itu kan orang yang biasa. Ya. Bukan pemimpin di antara kita yang berharta. Kok dia kepilih? Sudahlah, ini kan sudah jadi pilihan. Itu mungkin petunjuk dari Nabi Samuel kali. Wahai tuan-tuan, besok kita melakukan persiapan. Ya. Kumpulkan semua yang kalian miliki. Harta, benda, persenjataan, kumpulkan semua, kita akan berperang melawan Talut. Apapun yang terjadi, pokoknya kita harus melawan Jalut agar kita bisa hidup aman, tentram seperti dulu. Akhirnya mereka, siap, kami siap berperang. Kami juga sudah gak tahan di bawah kekejaman Jalut. Kami siap akan perang. Tibalah masa, hari di mana mereka akan siap berangkat untuk berperang. Kemudian pemuda yang bernama Talut yang sudah ditunjuk sebagai pemimpin perang, dia datang dengan kudanya yang gagah berani, dengan badan yang tegap, karena Talut ini walaupun dia mungkin petani biasa, ya orang biasa, bahkan orang miskin, tetapi dia memiliki badan yang sangat kekar, ya, badan yang kuat, badan yang kekar, dan dia memiliki kepandaian bermain pedang. Bahkan kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwa Talut ini dia mendapatkan peti kitab Taurat sebagai pertanda bahwa dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam Al-Quran disebut dengan tabut, ya. Tabut itu kotak yang berisi dengan kitab Taurat sebagai pertanda bahwa Talut ini orang yang beriman kepada Allah, dipilih oleh Allah sebagai pemimpin perang melawan Raja Jalut. Ketika sudah kumpul semua, seluruh masyarakat Bani Israel ini, yang laki-laki semuanya kumpul. Ya. Nah ini ada anak kecil, masih anak kecil banget, ya. Namanya Daud. Yang kelak beliau merupakan calon seorang nabi dan seorang rasul. Ketika itu Nabi Daud masih sangat kecil. Cuma beliau memang sangat pandai membidik, ya. Bermain panah batu atau selepetan lah kita bilang, ya. Nah ini izin kepada orang dewasa. Nabi Daud yang masih kecil ini. Wahai paman, saya ikut ya berperang. Diketawain sama orang-orang. Hei Daud, ini perang beneran loh, bukan perang-perangan. Kita akan berperang melawan Jalut. Ini bahaya buat anak kecil seperti kamu. Ini urusan orang dewasa. Kamu pulang saja. Tidak paman, saya ikut berperang ya. Izinkan. Pokoknya saya ikut perang. Jangan, kamu masih kecil. Kalau begitu saya akan izin kepada Tuan Talut. Ini Nabi Daud yang masih kecil ini, dia menghadap Talut yang sedang menata pasukan perang. Wahai Tuan Talut, izinkan saya ikut perang. Hai anak kecil, ini bahaya buat kamu. Ini bukan main-main, ya.
Kita akan berperang serius ini melawan Jalut. Kita bisa mati. Kamu bisa mati di sini. Kamu masih kecil bisa keinjak. Tidak Tuan Talut, saya insya Allah bisa. Saya punya senjata ampuh nih, panah batu. Ya sudah, kalau kamu berani ya silakan saja. Terima kasih Tuan Talut. Akhirnya Nabi Daud yang masih kecil ini diizinkan ikut berperang. Ya memang beliau seorang nabi, ya, calon nabi, sehingga irhasnya kelihatan. Jadi ada semacam greget ingin menghancurkan Raja Jalut. Jadi watak kenabiannya sudah Allah siapkan. Ya. Watak kenabiannya sudah muncul walaupun Nabi Daud ini masih kecil. Kata Talut, wahai tuan-tuan, kita akan berperang sampai titik darah yang paling penghabisan. Jangan pernah takut, jangan pernah kalian gemetar. Kita berjuang semampu kita. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah, Allah pasti akan menyelamatkan kita, akan menolong kita. Tetapi ingat, kita akan melakukan satu perjalanan yang sangat jauh. Dan di tengah jalan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya sungai. Sungai yang airnya segar dan jernih. Ingat, itu sungai adalah ujian dari Allah untuk kita. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa di antara kalian yang meminum air di sungai itu, maka dia bukan golonganku. Dia bukan kelompokku, dia sudah keluar dari kelompokku. Faman lam yata'amuhu fa innahu minni. Yang memakannya, maka yang tidak memakannya ketika itu, tidak meminumnya, tidak menikmati keindahan kesegaran dari sungai itu, fa innahu minni, maka dia kelompokku. Pokoknya siapa di antara kalian yang meminum air nanti kelak ketika menemui sungai itu, berarti dia bukan kelompokku. Tapi yang tidak terpesona, tidak terbuai, tidak terlena, tidak meminum air di sungai itu, maka dia akan menjadi kelompokku. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Kecuali yang minum hanya satu genggam tangan, maka dia boleh. Ini ujian buat kalian. Baik Tuan Talut, kami akan siap ya. Kami nggak akan terlena. Akhirnya mereka pun setelah disiapkan, mereka perlahan-lahan jalan ya. Setapak demi setapak mereka berjalan dengan gagah berani. Jalut harus kita tumbangkan. Pasukannya harus kita habiskan. Kalau Jalut sudah meninggal, sudah mati, maka kita akan terbebas dari penjajahan Jalut laknatullah. Terus mereka jalan. Cuma karena memang jaraknya jauh ya, antara medan perang dengan tempat tinggal mereka sangat jauh. Mereka menempuh dari mulai pagi, matahari baru terbit sampai matahari naik sampai di pertengahan, sampai matahari terik di atas kepala, sangat panas luar biasa. Rasa haus, capek sudah mulai dirasakan oleh pasukan Talut ini, pasukan orang-orang yang beriman ini. Dan benar apa yang disampaikan oleh Talut ini, ketika mereka lelah, letih, capek dan haus, tiba-tiba mereka nih, pasukan ini menemukan ada sungai yang sangat begitu jernih airnya. Bayangkan orang lagi capek, lagi letih, haus, dahaga. Kemudian melihat ada sungai yang jernih airnya. Apa kira-kira reaksinya? Ya tentu kita ingin minum sepuas-puasnya. Lagi haus, lagi letih, lagi dahaga, tenggorokan yang kering. Pun demikian dengan pasukan Talut ini. Mereka sangat gembira, senang luar biasa ketika di depan mereka ada sungai yang membentang dengan air yang sangat jernih. Mereka langsung berlarian untuk masuk ke dalam sungai itu. Mereka minum sepuas-puasnya. Mereka lupa dengan peringatan Allah melalui lisan dari Talut ini. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa di antara kalian yang meminum air di sungai ini sampai puas, itu bukan kelompokku.
Mereka lupa dengan peringatan Talut ini. Mereka masuk renang, berendam, minum sepuas-puasnya. Akhirnya, wahai tuan-tuan, aku sudah bilang kepada kalian, janganlah meminum kecuali hanya segenggam tangan saja. Segera untuk naik dari sungai ini. Mereka lagi asik berenang, lagi asik minum, lagi berendam. Bayangkan lagi letih-letihnya, lagi panas-panasnya, berenang kan segar. Teriakan peringatan dari Talut ini nggak didengar. Akhirnya kata Talut, sudahlah, kita pergi sekarang, kita berangkat sekarang, kita tinggal mereka. Wahai tuan-tuan yang masih taat kepadaku, segera meninggalkan sungai ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita masih jauh. Baik Tuan Talut. Orang yang taat kepada Talut, ya dia segera untuk bangkit, dia segera untuk naik dari sungai itu. Adapun mereka yang terlena, mereka bilang, ngapain perang ikut Talut? Biar aja lah Talut lah pergi sendiri, kita lagi asik-asik begini, udah biarkan sajalah. Ya ngapain perang-perang segala-gala, macam kita lagi enak-enak renang begini, udah biarkan Talut dia pergi dengan orang-orangnya. Mereka asik berenang, minum di sungai itu. Ya. Sementara Talut kemudian beranjak dari sungai itu. Dan sangat sedikit sekali. Ya. Pasukan yang begitu banyak. Hanya tersisa sedikit saja. Separuhnya lagi pada asik minum, bermain, berenang di sungai itu. Mereka nggak peduli dengan teriakan peringatan dari Talut. Akhirnya pasukan yang begitu ketika berangkat itu banyak ya. Banyak luar biasa. Hanya tersaring sedikit. Atau mereka menghadapi ujian Allah mereka nggak sanggup. Berangkat mereka. Untuk menuju medan perang. Menghadapi Raja Jalut. Nah ini Nabi Daud alaihissalam. Yang ketika itu masih kecil. Beliau juga termasuk sangat semangat sekali. Ketika jalan menurut satu riwayat. Dijelaskan bahwa Nabi Daud yang masih kecil ini. Dia melihat ada batu-batu kerikil di sepanjang jalan. Itu seolah-olah dia berkata. Wahai Daud. Bawa saya. Bawa saya untuk menumbangkan Jalut. Kata Nabi Daud, ini batu kayak sedang bicara ini. Tapi Nabi Daud yang masih kecil terus ada jalan. Itu mungkin ilusi kali. Masa ya ada batu bicara. Ketika jalan tetap aja batu-batu yang berada di sepanjang jalan itu dia berkata. Seolah-olah berkata ya. Hanya bisa didengar oleh Nabi Daud ini. Wahai Daud, bawa aku, kantongi aku. Dengan aku kau bisa menumbangkan Jalut. Akhirnya dia kok kemudian yakin. Ini batu kayaknya atas perintah Allah ini. Akhirnya batu-batu itu dia dipungut. Diambilin batu-batunya sampai dapat satu kantong. Itu barangkali mukjizat ya. Petunjuk dari Allah melalui butiran kerikil batu yang ada di sepanjang jalan itu. Diambilin, dipungutin satu. Sampai penuhlah kantong Nabi Daud yang masih kecil ini. Akhirnya begitu lama satu perjalanan. Bertemulah mereka dengan pasukan Jalut yang sangat gagah luar biasa. Dengan senjata yang lengkap. Dengan baju perang yang lengkap. Gagah luar biasa dengan jumlah yang sangat besar. Jauh dari keseimbangan dari pasukan orang yang beriman ini. Begitu melihat Jalut dan pasukan yang hebat ini, sebagian orang-orang yang beriman, pasukan Talut ini kemudian ciut. Wahai Tuan Talut, lihat di depan kita, pasukan Jalut begitu hebat luar biasa. Mereka gagah berani. Apa kita mampu? Sementara kita sedikit. Pasukan kita sudah banyak yang keluar dari kelompok kita. Mereka masih asik di jalan, masih di sungai-sungai. Kita hanya sedikit sekali. Sedangkan lihat coba pasukan di depan kita. Jalut dengan begitu gagahnya.
Dengan pasukan yang begitu hebatnya, apa kita mampu? Nah, ini ada ucapan yang sangat bagus dari Talut ini. Talut dengan kudanya yang gagah kemudian pidato. Wahai tuan-tuan, pasukan orang yang beriman, jangan pernah takut menghadapi musuh Allah. Allah beserta kita dan pasti Allah akan menolong kita. Biarpun kita sedikit, mereka banyak. Jangan pernah takut. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar atas izin Allah. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Akhirnya dengan pidato ini mereka terbakar kembali semangatnya ya, seperti Bung Tomo barangkali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tumbangkan, kita hancurkan Jalut dengan pasukannya. Akhirnya Jalut dengan sombongnya dia berkata, "Hai orang Bani Israel, kalian mimpi ya bisa mengalahkan kami, bisa menumpas kami. Coba pasukan kamu berapa orang? Lihat kami begitu banyak. Nyari mati kalian ini, bunuh diri kalian ini. Sudah bosan hidup rupanya kalian ini." Kata Talut, "Wahai Jalut, sudah jangan banyak bicara. Biarpun kami sedikit, kami siap menumbangkan pasukan Anda. Kami siap melawan kamu dengan pasukannya." Tertawa dia. "Kamu ini nggak punya otak, Talut. Ya, pasukan sedikit mau mengalahkan pasukan kami yang besar. Ya pasti mudahlah bagi kami melumpuhkan kalian semua. Ya kita buktikan sekarang. Baik, ayo kita berperang. Kalau ingin membuktikan kekuatan pasukan saya," kata Jalut. Perang pun terjadi. Namun sebelum peperang, ini Talut sudah menyiapkan satu strategi ya. Orang yang beriman, ya, kalian akan aku bagi menjadi dua kelompok besar, ya, kanan dan kiri. Nanti setelah kalian sudah menumpas satu orang, membunuh satu orang, segera lari dan bertukar tempat. Yang kanan lari ke kiri, yang kiri lari ke kanan. Dan seterusnya. Pokoknya kalau sudah kalian membunuh satu orang, langsung bertukar tempat dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Siap Tuan Talut. Perang pun terjadi. Pasukan orang yang beriman, ini pasukan Talut sangat terbakar, ya, semangat yang luar biasa. Ya. Sampai ini pasukan Jalut ini terheran-heran, ini pasukan Talut luar biasa gagahnya. Nampaknya sih orang-orang yang biasa nggak punya teknik berperang, tapi dia sangat luar biasa, seperti singa yang kelaparan, membabi buta, membabat orang-orang Jalut. Dan mereka nggak sadar ya, kata mereka itu pasukan dari mana ya? Sudah sedikit datang orang baru. Datang orang baru. Padahal bukan orang baru ya. Jadi ketika selesai membunuh, satu orang dibunuh, langsung dia akan berpindah, bertukar posisi ya. Yang dari sayap kanan menuju ke kiri, yang dari kiri ke kanan. Jadi seakan-akan seperti pasukan baru. Ini pasukan Jalut dibikin kaget. Ini pasukan Talut kok berdatangan selalu. Datang lagi. Sampai mereka dibikin bingung. Sehingga pasukan Jalut yang begitu gagah perkasa, begitu gampangnya dirobohkan. Ya, dikalahkan oleh pasukan Talut yang sedikit. Nah ini Nabi Daud pun ikut berperang dia ya, yang masih kecilin. Lempar batu kena orang dapat satu mati. Lempar batu kena orang dapat satu mati. Itu. Yang dia hanya bermodal batu kerikil. Tapi bukan batu kerikil yang sembarangan ya. Gitu. Nabi calon Rasul ya, sekali lempar pasti mati. Itu. Nah di akhir peperangan ini Jalut yang semula masih duduk santai di belakang pasukan, dia datang di tengah-tengah medan perang. Badannya yang tinggi besar seperti raksasa ini. Kemudian menantang orang-orang yang beriman. Mana
Bani Israel yang ingin membunuhku, maju ke depan. Wah, ketika Jalut ini keluar dengan badan yang begitu gagah, ini pasukan Talut yang semula gagah berani menjadi ciut. Mereka agak mundur, kaget melihat roman muka Jalut yang luar biasa. Jangan takut, kata Talut. Kita akan berjuang sampai titik darah yang paling penghabisan. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Rabbana afrik alina sorban. Wasabit akdamana wangsurna alal kaumil kafirin. Wahai Allah, berikan kami kesabaran yang kuat. Berikan kami kesabaran yang kuat. Tetapkan kaki langkah kami untuk bisa maju mengalahkan orang-orang yang menjadi musuhmu, wahai Allah. Wangsurna alal kaumil kafirin. Dan tolonglah kami terhadap kezaliman orang-orang kafir. Atas izin Allah inilah kemudian Allah memberikan pertolongan, beberapa malaikat diturunkan membantu pasukan Talut untuk memukul mundur pasukan Jalut yang luar biasa. Akhirnya pasukan Jalut pun dengan izin Allah bisa dimundurkan, bisa dipatahkan, bisa dihancurkan, bisa dikalahkan oleh pasukan Talut yang sedikit. Ini atas pertolongan Allah. Nah, ketika sedikit pasukan ini, kemudian sang biangnya pun langsung memimpin pasukan perangnya, Jalut. Mana Talut? Hadapi saya. Mana Talut? Hadapi saya. Talut dengan gagah berani, nggak peduli. Jalut ini badannya besar. Perang pun terjadi. Tapi memang Jalut ini badannya besar, Talut akan gampang sekali dibanting. Dipegang, dibanting, dipegang, dibanting. Badannya pun begitu kasar, dibabat pedang gak mempan Jalut ini. Akhirnya Nabi Daud yang masih kecil ini, wahai Tuan Talut, mundur. Jalut biar saya menghadapi. Jalut kaget, ini anak kecil mau ngapain ke sini? Hai anak kecil, ini bukan tempat bermain. Kamu pulang, Hana. Ini bukan tempat bermain. Wahai Jalut, musuh Allah. Laknatullah, orang terkutuk. Hadapi saya. Tertawa nih Jalut. Ini orang Bani Israel benar-benar keterlaluan. Masa perang bawa anak kecil? Dengan izin Allah itu Nabi Daud mengambil batu yang ada di kantong. Kemudian diarahkan kepada Jalut. Tepat terkena kepalanya tuh. Langsung tumbang itu Jalut tuh. Pusing dia. Hai anak kecil, biadab kau. Kau berani memanah aku. Akan aku banting kau. Ya. Dikejar ini. Ya. Nabi Daud yang masih kecil lari dikejar Jalut. Kemudian ketika ada kesempatan dipanah lagi. Menggunakan batu. Kena lagi kepalanya. Berdarah. Mulai pusing. Tambah pusing ini Jalut ini. Batu yang ketiga kemudian dilempar lagi, dipanah lagi. Tepat lagi akhirnya Jalut pun tumbang dengan badan, dengan kepala yang berdarah. Jalut yang berbadan besar tumbang jatuh. Dan ini pasukan orang yang beriman kaget. Daud? Hebat dia, kok bisa menumbangkan Jalut? Hai Daud, kau luar biasa. Kata Nabi Daud yang masih kecil ini pertolongan Allah. Ini pertolongan Allah. Kita bisa menumbangkan Jalut dan pasukannya. Akhirnya pasukan Jalut yang masih sisa sedikit langsung digerebek, langsung ditumbangkan, dipukul habis oleh pasukan orang yang beriman, pasukan Talut ini. Hanya dengan tumbangnya Raja Jalut, maka menanglah pasukan Talut orang yang beriman ini berkat pertolongan Allah melalui Nabi Daud alaihi salam. Maka kemenangan pun gemilang. Ya. Ini bukti ucapan dari Talut ini. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'idznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil sanggup menumbangkan, menghancurkan, mengalahkan pasukan besar bi'idznillah dengan izin Allah.